pengantin yang sudah jadi pengantin. Betul ya? Pengantin yang sudah jadi pengantin. Karena sudah 3 bulan Juli. Pertama saya mohon maaf dulu sebelum saya membacakan doa. Ada hambatan saya dari sini kebahasaan. Jadi kalau saya lebih banyak meluncur dengan kalimat-kalimat bahasa Indonesia atau bahasa Melayu, mudah-mudahan tidak mengurangi khidmat doa yang akan kita panjatkan. Oh iya. Baik pada jamaah sekalian, para hadirin yang datang tentu dengan niat memberikan suasana kegembiraan. Saya ulangi sehingga nanti akhirnya biasanya forum-forum seperti ini penyampaian sang pembicara itu kalah dengan ketemu teman lama, kalah ketemu dengan obrolan, kalah ketemu dengan makanan yang mungkin silih berganti diberikan. Maka saya mengawali kepada semua, mari kita jadikan forum ini tempat kita menyadari bahwa mekanisme pernikahan itu sekarang menjadi barang langka. Ketika Allah mengajarkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dalam kehidupan masyarakat modern, kita tahu banyak orang sekarang mau menikah tapi tidak punya anak. Silakan Bapak Ibu bertanya kepada banyak anak-anak remaja zaman sekarang. Saya punya kawan, dia sedang mengambil program S3 di Jerman. Ketika dia pulang ke rumah, ditanya oleh ibunya, "Nah, bagaimana kamu ini mau nikah?" "Mau, saya mau nikah." Dan dia perempuan, "Tapi saya mau menikah tetapi tidak mau punya anak." Ya, mudah-mudahan buat pengantin yang sedang mudah-mudahan cek this. Bapak Ibu dan para hadirin semua, saya ingin sampai pada sebuah tema yang saya siapkan. Keluarga merupakan benteng peradaban. Hari ini kita berada di satu waktu tidak akan kita susah mencari orang yang pintar. Kita tidak akan sulit mencari orang yang soleh, tetapi kita akan kesulitan orang yang berkarakter. Kalau saya tuliskan cerita tadi, banyak berita yang kelihatannya beri renungan buat semua. Ada 2 orang teman saya menyelesaikan S3 di Amerika. Ketika dia pulang dan tinggal di Jakarta, apa yang terjadi? Dia tinggal di sebuah rumah yang besar. Jadi saya belum menyapa pengantin. Dan saya kan Alika dan Miftah, ya. Betul ya? Udah nikah belum? Udah suami istri? Udah, ya. Dengerin. Suaminya adalah tamatan di sebuah program doktoral di Amerika dan istrinya juga rumahnya mewah. Rumah yang mewah itu dijaga oleh satpam. Satpamnya satu hari kedatangan tamu, seorang ibu dan bapak yang usianya tua, yang jalannya sudah tinggi. Si bapak membawa ayam yang dikasih tempat ayam itu, cangklang gitu ya. Oh. Ibunya bawa telo, bawa macam-macam. Dengan bermodalkan alamat, si ibu itu akhirnya sampai ke depan rumah bertemu dengan si satpam. Mas, ini rumahnya yang namanya Fulan. Iya. Rupanya dilihat dari balik gorden itu bapak ibunya datang. Terus satpamnya bilang, "Tunggu sebentar, saya akan bilang dulu pada Tuan. Tuan, di luar ada tamu. Orang jelek, tua, bawa ayam, bawa umbi-umbian." Anak itu melihat apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Anak itu kemudian menunggu di tengah teras depan rumah. Apa katanya? "Apakah Bapak dan Ibu datang ke sini ada berjanji dengan saya? Are you promise me?" Apakah kamu berjanji datang ke sini? Saya ingin mengatakan buat yang hadir yang mendengarkan sedikit cuplikan kisah perjalanan. Terlalu banyak orang tua begitu telaten mengurus anak. Tapi ketika anaknya sudah sampai di ambang dewasa,
ambang kekayaan, ambang ketenaran. Sering banyak orang tua sebetulnya memendam kesedihan, memendam rasa bahwa dia sering akhirnya harus terdiam dalam kekecewaan yang panjang. Di banyak kesempatan saya sering bilang, ada acara-acara pernikahan seperti ini, kita ingin keluarga kita keluarga yang samawa. Betul Pak? Samawa apa? Iya, seolah-olah samawa. Saya ingin katakan dengan berat hati, di zaman negeri hari ini kita sering bertemu dengan sesuatu yang seolah-olah mesra, seolah-olah ikatannya taklif, I love you full. Tapi kalau mau kita jujur, kadang-kadang di belakang itu semua sebetulnya kita sering tidak cukup akur dan tidak cukup harmonis. Artinya proses pernikahan, proses yang dilalui dengan kebudayaan kita yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu belum terlalu kenal dengan saya dengan baik. Nama saya Alfian, dikenal Alfian Tanjung, dan saya sudah menjadi warga Solo baru 4 tahun. Jadi saya 4 tahun lalu jadi pengantin. Artinya ingin saya katakan bagaimana satu situasi romantisme. Ada 2 kali saya mengalami dalam satu perjalanan. Ketika saya berjalan, kemudian tak terasa air mata saya berlinang. Saya tidak bisa menjelaskan sampai sekarang. Saya hanya ingin mengatakan pada yang hadir pada pagi ini, mari kita bergembira, menggembirakan yang sedang melalui proses-proses menjadi seorang yang membangun peradaban. Keluarga hari ini merupakan sesuatu yang tidak cukup menjadi tempat kita mengharapkan banyak hal. Padahal ada sebuah cuplikan lagu, harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga mana yang hari ini bisa kita bilang keluarga bahagia? Apakah orang itu bahagia kalau dia dikenal sebagai orang kaya yang memiliki berbagai perangkat-perangkat materi yang mahal? Belum tentu. Saya tutup dengan kisah ketika saya memimpin jadi manajemen sebuah pesantren anak sekolah. Manajemen SMA se-Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. Ada seorang peserta sedang di jam istirahat, dia bersandar dengan wajah sendu di pinggir kelas belajar. Mbak, kenapa kok kamu kelihatan sedih? Iya Kang, saya sedang bingung, saya senang di sini. Saya bisa ikut belajar bersama dengan teman-teman. Saya setiap bulan dapat uang dari ayah saya 10 juta rupiah. Dengan ibu saya setiap bulan saya diberi uang 5 juta rupiah. Padahal anak itu baru SMA kelas 2. Mari Bapak Ibu saya perdengarkan apa yang terjadi. Dia bilang, saya tidak mau pulang. Saya sudah di sini saja. Saya senang ikut acara pesantren liburan, pesantren kilat. Lalu saya tanya, kenapa kamu senang dengan ajar? Saya seperti menjadi punya ayah, menjadi punya ibu. Saya menjadi punya kakak, saya menjadi punya adik. Kenapa? Kalau di rumah, mama pulang bawa pacarnya, langsung masuk kamar. Papa pulang bawa pacarnya, langsung masuk kamar. Jadi kalau Allah mengajarkan, ya ayyuhallazina aman, ku anfusakum wa ahlikum nar, baiti jannat. Ini penyampaian yang saya sampaikan pada kesempatan kali mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara, teman-teman, termasuk anak-anak pengantin, ingat pesan Ustaz Alfian Tanjung, kebahagiaan itu adanya pada kemampuan kita untuk menyambungkan fitrah insaniah dengan titah ilahiyah. Seluruh orang ingin bahagia. Profesor Dr. Hamka mengatakan bahagia itu adalah hal yang subjektif. Bahagia itu adalah hal yang tidak bisa dibikin rumus. Saya coba bertanya kepada yang hadir, apa Anda bilang bahagia kalau jadi orang kaya? Mari saya buktikan. Ada orang kaya sudah menikah 14 tahun, belum punya anak, punya rumah 800 kamar, punya mobil dari yang harganya 20-50 juta sampai yang 20 miliar, bertengger semuanya di garasi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, pada hari ini kami sedang melakukan sebuah prosesi mengkabarkan, menggembirakan akan pernikahan Ananda Alika dan Miftah yang sudah terjadi beberapa bulan yang lalu. Jadikanlah mereka berdua bagaikan sang pencinta yang menjadikan cinta tak berargu, sang pencinta yang terikat cinta karena Engkau. Allahumma alif baina qulubi wa asli zata bainina wa hdina subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antal ghafur. Ya Allah, kami ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua kami, khusus buat Alika dan Miftah. Bagaimanapun kalian punya orang tua, berbakti kepada orang tua merupakan buah perjalanan bahagia menuju akhirat. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa seorang perempuan yang dalam hidup pernah menyakiti hati ayah dan ibunya, terutama ibunya, maka Allah akan menghukum dia di dunia sebelum di akhirat. Dia akan bermasalah ketika melahirkan. Wahai anak laki-laki, barang siapa engkau dalam hidup melukai hati ayah dan ibumu, terutama ibumu, maka Allah akan mempersulit engkau dalam urusan rezeki. Kami mohon pada kali ini ya Allah, jadikanlah orang tua kami yang telah melahirkan kami menjadi orang tua yang masih hidup dalam kebahagiaan, dan kami bantu kebutuhan mereka. Kalaulah mereka telah mendahului kami, semoga Kau lapangkan kuburnya, Kau mudahkan kedua orang tua kami untuk masuk surga dan berjumpa dengan kami semua. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa aziyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa hindal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, di Indonesia ini tercatat ada 49 sampai 51 remaja yang mati overdose narkoba setiap hari. Semoga tidak ada satupun di antara kami yang anaknya mati karena narkoba. Ya Allah, kami tahu bahwa hari ini ada orang yang sampai berbuat tidak patut, bahkan sampai ada yang membunuh orang tuanya. Bahkan ada seorang ayah yang memperkosa anaknya, bahkan ada seorang ibu yang ditendang sampai terbentur tembok oleh anaknya. Semoga peristiwa tragis itu tidak ada di rumah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, mudahkan kami untuk mendidik anak-anak kami menjadi putra-putri yang saleh dan saleh, yang tertib ibadah, yang kokoh akidah, dan baik akhlakul karimah. Jadikan pertemuan hari ini sebuah prosesi penghabaran untuk Ananda Alika dan Miftah sebagai cermin buat kami pengantin-pengantin yang sudah lama, agar kami tetap membangunkan kesuburan dengan pupuk kemesraan, mesra di dunia, dan kami berjumpa nanti semua di surga yang Engkau siapkan. Rabbi a'inni wa la tu'in alayya wansurni wa la tansur alayya wamkurli wa la tamkur alayya wahdini hudani wansurni ala man bagha alayya. Rabbi ja'alni laka zakkara laka rahaba laka mitwa'a laka mukhbita ilaika awahmunita. Ya Allah, tolonglah kami. Negeri kami sedang berada pada keadaan yang sangat hancur-hancuran. Kami mohon ampun padamu ya Allah, kalau imperialis kolonialis Cina itu tidak terbendung untuk mencaplok negeri ini, maka kami berharap di antara yang akan diraih ibu-ibu yang ada di tempat ini akan lahir pelanjut perjuangan di Ponorogo, pahlawan tanah Jawa, akan lahir Cokro Aminoto, akan lahir Haji Samanhudi, karena Solo adalah benteng Indonesia, dari Solo untuk Indonesia. Kami harapkan hari ini hari bahagia, derai air mata yang mungkin terteteskan juga bahagia. Ya Allah, jadikanlah kedua mempelai ini, seorang menjadi berdua, menjadi pasangan suami istri,
sakinah, mawaddah, warahmah di hatinya, di mulutnya, di rumahnya, di jalan, dan di surga nanti mereka bertemu bersama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau tutur kataku ada yang kurang berkenan di hatimu, aku maksudkan untuk membuat suasana menjadi tidak nyaman. Selamat untuk kedua mempelai, kedua pengantin. Semoga anaknya banyak, sehat. Jangan takut punya anak banyak. Yang kasih rezeki itu bukan ASN, bukan presiden. Yang kasih rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rizqu min haitsu la yahtasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokaton mangga doa kalau diakan sabdo komo baik laluran sampun paripurna sagung para tamu sinadan kakung miwah putri ingkang sabu pantes tinolak dening sesamiling tumita wonten manjani kalenggan siang menika Bapak Haji Bambang Huli sekalian garwa Ibu Dr. Aranda Tri Dimas Tuti badhe matur wonten ing aso panjenengan sedaya. Iki saking bobo birawani manah anggenipun matur badhe awitos rondo sohunganipun dumateng ingkang tinurmatan Bapak Joko Susilo STD Sarjana Pendidikan Islam Magister Kandida. Pangajumanipun kasumbul Bapak Insinyur Haji Sudarmadi Soho Rahmat Budi Santoso Sarjana Teknik. Kondisi jumanipun temanten saribit pamangkugat diwiwakat dan besar Sutresno kasebut Bapak Supiono sekalian garwa Ibu Supriyatin. Sumangga katur dumateng Bapak Supiono sekalian garwa pamunjung menengaken mangga temanten saribit pamangkugat Sokaten bisa Sutresno ing masono matur suwun. Ya kamera. 1, 2, 3. Satu lagi 1, 2, 3. Saya lihat kamera 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sumangga nganggo biasa mudayanipun sampun sawata. Katur dumateng ingkang kinurmatan Bapak Joko Susilo STD Sarjana Pendidikan Islam Magister Pendidikan Parmo atur pambagyo harijo jiwono sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu